Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lydia Hernita Nainggolan SPD. Saya CGP Angkatan 11 di SMP Tunas Baru Jingseung Batam. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingnarso Sung Tulodo. Artinya, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Kedua, Igmadia Mangunkarso. Artinya, di tengah membangun semangat, kemauan dalam diri anak didik untuk terus belajar melakukan inovasi. Ketiga, Huthuri Handayani. Maksudnya, guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan adalah tempat persemian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Intisari dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Yang pertama, pendidikan itu harus dinamis, di mana pendidikan itu harus terus berubah, menjawab tuntutan-tuntutan zaman. Yang kedua, pendidikan itu harus membawa perubahan. Perubahan itu adalah hal yang kekal dan terus terjadi. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan dibagi menjadi 2. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam itu terkait alam di mana masyarakat itu berada. Yang kedua, kodrat zaman, walaupun alam sama tetapi tidak pernah sama dari waktu ke waktu sesuainya zaman. Yang kedua, prinsip perubahan asas trikon. 1. Kontinuitas adalah melakukan perubahan. Kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah kita. Yang kedua, konvergensi. Maksudnya di sini, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keragaman yang ada dan kemerdekaan belajar. Yang ketiga, budi pekerti dibagi menjadi 4. Ada olah cipta, yaitu menajamkan pikiran. Yang kedua, olah rasa, menghaluskan rasa. Yang ketiga, olah karsa, memperkuat kemauan. Dan yang keempat, olahraga, menyehatkan jasmani. Adapun implementasi di sekolah saya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidik. Sebagai peran guru, menuntun, mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Ada bakat, minat, dan kebutuhan, serta menanamkan kemandirian. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Membuat perencanaan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang bervariatif berdasarkan karakteristik peserta didik dengan mengaitkan materi kontekstual di kehidupan nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa haruslah aktif dalam pembelajaran untuk berpendapat, mandiri, kreatif, hingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan pembelajaran harus terpusat pada siswa, seperti kerja kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Juga membuat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menanam nilai budi pekerti seperti gotong royong yang dilakukan setiap hari Jumat, ibadah setiap hari Kamis, setelah ibadah dilakukan olahraga. Ki
Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan yang menghamba pada anak, berorientasi pada kebutuhan anak agar perkembangan sesuai minat dan bakatnya sesuai konsep berpusat pada siswa. Yang menjadi kebiasaan di sekolah saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu sudah melakukan gotong royong, budaya antri, kebiasaan 5S, dan peduli lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru di sekolah adalah pendidikan yang bersifat menuntun. Guru menjadi pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat mewujudkan kemerdekaan belajarnya. Adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, adanya tantangan masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Adapun solusinya yang akan digunakan adalah menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian yang bisa saya sampaikan, pemaparan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak.